bersama buat ibu-ibu semuanya di sini sehingga kita bisa berkumpul di kediaman kami dalam acara tasaturan akikah cucu pertama saya dan cucu kedua besan saya, Makaila Zaibah Gifari. Selanjutnya salawat beriring salam tak lupa kita aturkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama yang saya hormati besan saya Bapak Sutrisno dan Ibu Mariani beserta keluarga besar. Yang saya hormati keluarga besar saya, keluarga Pak Menteri Awal. Selanjutnya yang saya hormati Ibu RT 01, ibu-ibu, para ustadz, ustazah, tokoh masyarakat, mari mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran ibu-ibu pada siang hari ini di kediaman yang berbakti kepada ibu bapaknya, berguna buat masyarakat, nusa dan bangsa. Yang mana Makaila adalah cucu pertama kami dan cucu kedua dari besan saya Ibu Mariani dan Bapak Sutrisno. Sebelumnya Makaila sempat dirawat intensif di NICU Primaya Kalimalang karena ada gangguan pada pernapasannya. Tapi alhamdulillah setelah melewati beberapa tes ternyata alhamdulillah sudah normal dan tidak ada apa-apa. Saya terima kasih, semoga pada hari ini ibu-ibu mendoakan cucu saya tersebut dengan seikhlas-ikhlasnya, semoga ke depannya Makaila bisa tumbuh sehat. Saya pribadi juga merasakan anugerah yang luar biasa, yang mana kelahiran Makaila ini tepat 1,5 tahun, 18 bulan kepergian Farah pergi 22 Mei, Makaila dilahirkan 18 November, jadi pas 1,5 tahun. Ini merupakan anugerah yang luar biasa. Saya juga mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin selama ini saya juga kufur nikmat karena yang kesedihan yang berlarut-larut kehilangan para tilas. Cuma alhamdulillah telah digantikan dengan mantu yang soleha dan hadirnya cucu yang cantik, lucu. Semoga kedepannya bisa menjadi penghibur, bisa penyejuk hati keluarga besar kami. Sekiranya hanya sekian dari saya. Sekali lagi kalau ada kekurangan, kesalahan dalam penjamuan kami pada siang hari ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighhu wasilah, ya Rabbi hussahu bil fadilah, ya Rabbi warda anis sahabat, ya Rabbi warda anis
فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم شهد على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبو عبد الله وكان بدريا ومكث فيهم شهرا صلى الله عليه وسلم سقيما يعانون سقمه وشقواه ولما تم من حمله على الراجل 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحضيرة القدسية وأخذها المخاض وولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سناه. Sallallahu alaihi wasallam.
Ini
Bismillahirrahmanirrahim wa barakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu gulamin murtahiqun bi aqiqatihi. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulul habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin asy-syakirin. Subhanallah rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Keluarga besar Sahibul Bait, Bapak Amri dan Ibu Yeli sekeluarga, juga keluarga besar dari Bapak Sutrisno dan Ibu Maryani, lebih khusus yang sedang berbahagia, yang sudah dikasih amanah dari Allah berupa anak, yaitu Bapak Muhammad Gifari dan Ibu Yeri Pratama. Para jamaah ibu-ibu yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah dan qudratnya pada siang hari ini kita bisa berkumpul bermuajahat, duduk bersama-sama di tempat yang berkah ini dalam rangka tasyakuran walimatul aqiqah. Mudah-mudahan langkah kita, hadirnya kita senantiasa mendapatkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat, para tabi'in wa tabi'at serta umatnya yang senantiasa istiqamah. Dan mudah-mudahan kita selaku umatnya kelak pada hari kiamat mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum saya menyampaikan beberapa hal, Ibu nggak apa-apa, Bu, silakan dimakan dan diminum. Setelah Ibu makan, saya ceramah. Nanti gantian, saya makan, Ibu ceramah. Baik, kalau kita berbicara tentang nikmat, ternyata luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Allah itu zat yang maha segala-galanya, zat yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Kira-kira, mohon maaf, nikmat yang Allah berikan kepada kita sedikit apa banyak? Kira-kira banyaknya bisa dihitung enggak? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Betul nggak, Bu? Banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Namun kadang-kadang, mohon maaf, kita sebagai manusia kurang pandai bersyukur. Kata Syekh Mutawalli Sya'rani, beliau mengatakan, nikmat itu derajatnya ada 4. Ada berapa, Bu? Ada 4. Derajat yang paling terendah, kemudian derajat yang tertinggi, kemudian derajat yang paling utama, dan yang terakhir adalah derajat yang paling sempurna. Yang pertama, nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Derajat yang paling rendah itu apa, Bu? Ternyata Syekh Mutawalli Sya'rani setelah mengkaji melalui hadis dan melalui ayat Allah Al-Quran, derajat yang paling rendah itu adalah harta.
Jadi nikmat yang Allah berikan begitu banyak, harta yang kita miliki itu derajat yang paling terendah. Makanya mohon maaf, harta itu kata Rasulullah sebaik-baiknya harta ada di tangan orang soleh. Kenapa? Karena ketika ada di tangan orang soleh, dia akan menggunakan sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikeluarkanlah sodakohnya, dikeluarkanlah zakatnya. Kalau ada orang yang membutuhkan dikasih, kalau dia ngambil secukupnya. Tapi kalau orang yang bakhil, orang yang nggak soleh, dia akan pegang itu harta, dia nggak mau berbagi dengan sesama manusia. Ada kisah menarik berbicara tentang harta. Sejarah itu Bu cerita, sejarah itu nggak bakalan Bu bohong. Dari masa ke masa sejarah itu jadikan sebagai pedoman. Dulu ada orang yang dalam sejarah dan ternyata dia adalah muridnya Nabi Musa. Dia punya hartanya luar biasa. Orang kalau nemu harta di bawah tanah atau di mana disebutlah namanya harta karun atau si korun. Ternyata Bu, kalau ibu bapak hadirin baca, korun itu sejarahnya dia itu orang miskin. Muridnya Nabi Musa. Karena dia ini telaten, rajin ibadah, sabar, Nabi Musa nggak tega. Diajarilah membikin emas. Karena dia telaten, teliti luar biasa, lama-kelamaan hartanya itu makin lama makin banyak. Diperjualbelikan luar biasa. Tapi ternyata dikasih makom seperti itu, dia lupa dengan nikmat yang Allah berikan. Jangankan tetangganya, gurunya Nabi Musa mau ngetes, minta sedekah, minta zakat, ternyata nggak dikasih. Itu cerita si korun. Jadi yang pertama, derajat yang terendah itu adalah harta. Tapi hati-hati Bu ya, harta itu tergantung bagaimana orang yang memudahkan. Kalau di tangan orang soleh tadi disampaikan, maka harta itu akan bagus. Tapi kalau di tangan orang-orang yang tidak baik, maka harta itu justru akan membahayakan. Yang kedua, derajat yang paling tinggi itu adalah kesehatan. Betul Bu ya? Bisa? Nah, apa maksudnya? Ini ada kisah nyata di rumah sakit. Ada ibu-ibu dirawat, dia punya penyakit stroke, sudah berhari-hari di terapi. Datang dokternya, kemudian kata dokternya, ibu coba angkat tangannya. Diangkat aman-aman. Ketika diangkat, bisa apa yang dia ucapkan? Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Dok bisa, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Turunin lagi, diturunin lagi, angkat lagi. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Ibu tadi ngangkat ngucapin alhamdulillah. Apa harus Allah kirim dulu penyakit kemudian kita baru memuji Allah? Apa kita harus dekat dengan Allah harus dikirim dulu penyakit? Kan kita kalau sholat itu tergantung tanggalnya. Tanggal muda khusus. Mulai 16, 17 khusus. Lihat seorang ibu yang dia ini punya penyakit stroke, bisa angkat tangannya, dia ucapkan berkali-kali alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita itu kadang-kadang mohon maaf, yang namanya rezeki cuma satu, ada uang. Ibu pulang suami sehat, rezeki bukan. Ibu pulang anak masih ada di rumah sehat, bukan. Rezeki bukan. Ketika ibu mau nyalain keran, sanyo nyala, rezeki bukan. Tapi kita tidak pandai bersyukur, ngucapin alhamdulillah pelit.
Waktu saya diajak sama kiai saya pertemuan ulama se-Jawa Timur di hotel berbintang, saya dampingin, disuruh sama kiai, dan ikut ya, siap kiai. Masuk Bu ke hotel, ketemu dengan ulama dari Jawa Timur, dia bawa tongkat, terus di sampingnya ada santrinya. Ini kiai ini Bu, sepanjang jalan dia mengucapkan Alhamdulillah, 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 terdengar sekali. Saya lihat, Masya Allah, ini kiai ajib banget nih zikirnya. Alhamdulillah. Kalau ditanya kiai dari mana, Jawa Timur, zikir lagi dia. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Masuk ke lift, dia zikir. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Tanpa henti-henti. Kita mengucapkan Alhamdulillah dengan nikmat yang Allah berikan sebanding enggak? Sebanding enggak? Makanya mohon maaf kalau kita banyak ngeluh, malu kita ini. Ibu pagi-pagi bangun, ngucapin galang. Kadang-kadang baru ingat lagi ngiris tempe, lupa doa. Baru baca doa Alhamdulillah. Kadang-kadang ibu ya, apa sering ibu kayak begitu? Allahu Akbar. Malu kita ini kalau kita nggak ngucapin Alhamdulillah. Mohon maaf, kata Rasulullah, kalau kita mendapatkan nikmat, doanya ternyata sama dengan kita mendapatkan sesuatu yang kita nggak inginkan. Bedanya di akhir, samanya di awal. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang enak, apa Bu baca doanya? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ini Ibu Simpul Bait, Pak Amdi dan Ibu Yeli, kemudian Ibu Susno dan Ibu Mariani dikasih nikmat nih, dapat cucu lagi nih. Kan itu kan enak Bu ya, nikmat yang luar biasa. Kalau berdasarkan hadis ngucapin doanya bagaimana? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Dengan segala puji bagi Allah, dengan nikmat yang Engkau berikan kepada kami ya Allah, mudah-mudahan dengan nikmat tersebut amal soleh yang lain bisa sempurna. Tapi kalau kita dikasih sesuatu yang kita enggak senang, apa kata Rasulullah? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap kondisi. Apa samanya? Samanya ujung-ujungnya depannya Alhamdulillah. Motor hilang, ada gempa, suami meninggal. Kata Nabi, kalau kita dapat sesuatu yang makruh, makruh itu sesuatu yang kita benci, enggak senang, ucapin Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi orang yang udah ngerti dengan hakikat kehidupan, kalimat itu enggak jadi masalah. Kenapa? Semuanya Allah atur. Kalau misalkan ada sesuatu yang kaitannya dengan meninggal dunia, apa kata ke saya? Ucapin dulu kalimat tauhid. Setelah itu Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap kondisi. Ada ibu dan bapak. Ini ngecek. Kata ibunya begini, ayah yuk kita ngecek apaan? Ngecek ATM. Berangkatlah ke ATM, dicek, dipencet jatuh, masukin dipencet. Kata ibunya, ayah pinnya berapa? Kata dipencet, ngecek, pas dilihat ternyata luar biasa. Ada saldonya itu 40 juta. Ini ibu ini nggak ngucapin Alhamdulillah, cuma bilang ayah kita jalan-jalan. Kata ayahnya siap. Ketika
itu di luar tempat ATM sudah ditunggu oleh ibu pengemis dengan anaknya. Kemudian ibu ini bilang begini, Bu, mohon maaf, saya udah 3 hari nggak makan. Saya minta uang nggak banyak-banyak, 10.000 aja buat makan saya sama anak saya. Apa Bu reaksi ibu ini? Ayah, awas jangan dikasih. Mantap ya. Terus ibu ini Bu, yang udah ngeliat nih saldo tadi 40 juta, ninggalin suaminya, bilang begini, ya aku mau ke toko dulu, kamu tunggu sini ya. Ini pengemis ini nggak beranjak kemana-mana, ngomong terus, Pak mohon maaf, minta aja, saya nggak banyak-banyak, 10.000 aja, karena saya udah nggak makan di 3 hari, lapar banget. Seorang suami Bu, nggak tega, diambillah di kantongnya ada uang pas 10.000, dikasih. Ketika dikasih apa reaksinya? Ini pengemis ini ngucapin alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah hari ini kita bisa makan, alhamdulillah ya Allah. Suami yang tadi yang ngasih kaget ya. Penasaran pengemis ini benar nggak? Diikutin dari belakang. Ternyata betul dia masuk ke warung. Dia beli makanan. Ini bapak yang tadi ini balik lagi ke tempat awal, di tempat ATM, nunggu istrinya. Datang istrinya ngelihat suaminya, kaget, kayak orang bengong. Kenapa? Ditanya, ayah kenapa? Mohon maaf. Tadi ada pengemis kan? Iya. Dia minta uang berapa? 10.000. Ayah kasih ya? Iya dikasih. Kenapa dikasih? Dari situ ternyata, masya Allah, ayah kaget. Kalau tadi pengemis minta uang nggak banyak, 10.000, dia ucapkan berkali alhamdulillah, 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 berkali-kali dia ngucapin alhamdulillah. Kita tadi di dalam ngecek saldo 40 juta, ngucapin nggak alhamdulillah? Enggak. Malu. Nah, kadang-kadang sering kita kayak begitu. Dibiasakan kita connect pertama kepada Allah. Terus nikmat yang paling utama, apa kata Syekh Mutawallis Syahroni? Nikmat yang paling utama adalah punya anak soleh. Saya pengajar di SMP Alinda, SMP swasta. Sedikit banyak tahu bagaimana perkembangan anak-anak zaman sekarang. Tentu ibu juga tahu bagaimana tantangan ibu-ibu zaman now. Luar biasa. Kalau dulu kita dididik sama orang tua kita dibentak takut. Coba yang sekarang dibentak. Beda zamannya. Udah tontonannya banyak, macam-macam bisa dilihat. Apa yang dia tonton, diresapi itu banyak, sehingga banyak karakter anak-anak zaman sekarang. Saya kalau ngajar itu sebelum ngasih materi saya absen dulu. Absen nggak sekedar absen, nanya absen sholat subuh. Pernah itu satu kelas isinya 32, yang sholat subuh cuma 5. Sekarang coba zaman sekarang, kalau dulu tontonan yang kita tonton itu sedikit nggak banyak kayak sekarang. Kalau dulu paling banter itu kalau udah film ACI selesai, film renyah, TV renyah, ACI Aku Cinta Indonesia selesai. Apa yang ditonton, semut berantem, mati TV itu, kita tidur, bangun sholat subuh. Sekarang tontonan 24 jam, sekuat-kuatnya mata kita. Apalagi ada antena parabola yang prabayar, yang channelnya itu ada 100 sampai 200 channel. Lah mata kita disuruh nonton, kagak ditonton bayar.
Tantangan itu. Makanya yang paling penting bagaimana mendidik anak, kata Rasulullah, yang pertama ayu hasinasbuhu idal wulida, kasih nama yang bagus. Kenapa? Al ismu wa doa, nama itu doa. Jangan asal-asalan kasih nama. Kenapa? Nama itu doa. Ketika kita manggil, sesungguhnya hakikatnya kita ngedoain anak kita. Makanya kalau nama udah bagus, jangan diganti-ganti. Abdul Rojak dipanggilnya Jack, Abdul Rahman dipanggilnya Omar. Ya sayang. Kita lihat nih, dikasih nama siapa namanya? Ayla Zaibah Gifarid. Saya taunya ini dong Gifarid. Artinya ini apa nama Ayla? Anugerah terindah Zaibah. Apa Zaibah? Cantik. Wis pokoknya bagus lah artinya ya. Iya, ayu hasanasmu idza ulida. Kasih nama yang bagus. Kenapa? Al ismu wa doa. Nama itu doa. Jadi sampai Islam mengatur, Bu, boleh ambil dari nama Asmaul Husna, boleh, tapi nggak boleh berdiri sendiri itu kalimat. Harus ada kalimat lain. Nggak boleh anak kita dikasih nama Allah. Nggak boleh. Lah kalau ada anak namanya Allah, kan repot. Tapi ada di Indonesia itu nama Tuhan. Ada nama Tuhan. Itu sempat kan viral dulu itu dia diwawancari. Jadi namanya itu Tuhan. Nggak lama muncul setan. Itu yang setan diwawancarai. Kenapa Anda kok dikasih nama setan? Dulu orang tua saya ngasih nama bukan kayak begini. Awalnya apalah sakit-sakitan, diganti lagi sakit-sakitan. Akhirnya coba deh kasih nama setan, sehat terus. Sampai sekarang itu. Lah kalau Tuhan setan itu sekolah, Bu, di absen nama gurunya Tuhan hadir. Masya Allah. Ada yang kayak begitu, Bu. Indonesia. Tapi jangan sampai kayak begitu, Bu. Kenapa? Nama itu doa. Boleh diambil dari nama-nama malaikat, boleh. Tapi nggak boleh sembarangan. Iya, kalau nama itu malaikat kemudian diambil semua kan ngeri juga, Bu. Nah cucunya dikasih, nah ya Allah Akbar, Ijroil. Cucu dikasih nama Ijroil, lah neneknya dirawat di rumah sakit, ditelepon, tuh tinggalkan modal yang belum nengok. Cucu yang udah nengok, kapan kamu nengok? Ntar. Datang Bu tengah malam jam 12, ketok-ketok pintu, ditanya siapa? Ijroil. Mati neneknya, kaget kok Ijroil datang. Bahaya. Ada namanya Jibril, boleh Jibril. Mikail, ada. Ridwan, banyak. Ya Bu ya, kan Ridwan itu malaikat yang jagain apa, Bu? Surga. Dulu ada dosen, saya punya dosen Malik, namanya Malik. Malik itu malaikat petugasnya apa, Bu? Neraka. Bu, itu malaikat yang nggak pernah senyum. Malik sampai sekarang, sampai nanti, Bu, nggak pernah senyum. Itu namanya Malik. Saya punya dosen waktu itu kuliah, namanya Malik. Dosennya tinggi gede, lupa dulu ngajarnya apa saya lupa. Tinggi gede. Malik, mungkin boleh kita kasih nama anak-anak itu diambil dari nama-nama orang yang sebutnya di Al-Quran. Tapi kalau yang di Al-Quran harus konsultasi dulu nanya. Jangan asal comot. Dengar Qori baca wa qala fir'aun. Wah, cakep nih namanya. Dikasih nama Fir'aun. Ya Allah, nama Fir'aun serem banget. Nah, ini nama dibuat sedemikian rupa. Ini nama sudah bagus, punya arti bagus. Harapannya adalah tentu seperti sesuai dengan nama. Yang kedua kata Rasulullah apa? Huruf hijaiyah, kalimat-kalimat thayyibah, basmalah dan sebagainya. Kenapa? Karena itu adalah kewajiban. Kalau kita punya anak kemudian anak itu bisa baca Quran, kira-kira mohon maaf, kita senang nggak? Senang. Kalau kita meninggal dunia, anak baca Yasin, kirim doa, enak. Tapi kalau kita orang tua, terus anak nggak bisa baca Quran, nggak ngerti, sedih kita di alam barzakh, nangis kita. Jadi yang kedua, didik anak nanti terutama masalah Al-Quran. Yang ketiga, ini yang paling berat nih,
memerintahkan anak untuk sholat 5 waktu. Ya, tantangan kita. Dulu orang tua kita ngedidik kita, masya Allah ya. Orang tua saya kalau udah sholat subuh, itu masya Allah, digedor-gedor pintu, nggak bangun juga, disiram. Akhirnya Bu saya teringat kayak begitu. Saya kalau bangunin anak nih sholat subuh udah, pokoknya kalau subuh nih wudu, karena itu waktu yang paling sunnah. Kalau yang lain gampang subuh, masya Allah. Apalagi jam sekarang subuh jam berapa? 4. Ibu 5:30 sholat subuh masih ada nggak? Udah terang. Ya Bu ya, jam 4:04. Sekarang geser sedikit, jam 4:05. Saya kalau udah jam segitu Bu, kebetulan nih azan nih, itu saya lama-lamain. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tengok ke belakang, belum pada bangun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nengok lagi Bu. Ya Allah, mana ini Allah? Pas kalimat asyhadu alla ilaha illallah, keran yang di sebelah kiri saya nyala. Alhamdulillah. Jadi kita juga perlu ngerti, jangan ajan cepet-cepet, udah gitu langsung komat. Lah yang baru bangun ya komat, kagak jadi, udah komat. Bener gak Bu? Iya, dilamain gak apa-apa. Yang penting jangan sampai kebablasan. Karena kita tidak semuanya sama bangun. Ada yang langsung bangun, ada yang enggak dulu. Ibu ya. Nah, makanya terutama nih anak-anak kita diingetin masalah sholat. Itu paling penting Bu, paling penting, karena kewajiban yang enggak ada liburnya, yang enggak ada pereknya, itu cuma sholat. Kalau kita berhasil mendidik anak kita dari kecil udah sholat, mudah-mudahan entar dewasa, entar udah rumah tangga, itu kebiasaan, dan mudah-mudahan itu jadi wasilah anak kita jadi anak yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, nikmat yang paling sempurna, apa kata Syekh Mutawalla Sawani? Niat semuanya dilakukan mencari ridho Allah. Itu yang paling penting. Ibu ngaji berangkat di rumah, niatnya mencari ridho Allah. Seorang istri ngebantu suami semata-mata mencari ridho Allah. Didik anak, yang paling bagus adalah mencari ridho Allah. Berusaha semaksimal mungkin, niatnya semua kelakuan ibadah kita, kebaikan kita, niatkan mencari ridho Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku dan ibadah-ibadah selain sholatku, hidupku dan matiku semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu kita lakukan, mudah-mudahan rumah tangga kita, anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Al-hadi yang al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa Muhammadin wa sallim wa rahmat sadatina ashabi rasulillah amin amin ya rabbal alamin. Hamdan na'iman hamdan syakirin hamdan yuwafiqu wa mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika li ma'adhimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamah wa nas'aluka al-karamah wa nas'aluka al-barakah wa nas'aluka al-husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan wal maut rahmatan ila al maut wa firatan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina bis sakaratil maut wa najatan min nar wa fa'inna al hisab. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة من الأبرار يا عزيز يا كريم يا سلام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan tausiah dan juga sekaligus doa penutup dari guru kita Ustaz bulan Ramadan. Semoga apa yang disampaikan akan bermanfaat untuk kita dan dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari saya sebagai pembawa acara, apabila ada kata-kata atau tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon memohon kepada segala sesuatu yang akhirat kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indra dalam kebersamaan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indra dalam kebersamaan. Alhamdulillah